Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara dukung Palembang, jumpa lagi pada channel podcaster Detik Sumsel bersama Mang Albar. Pada kesempatan ini kita akan mengobrol isu kekinian ya, terutama menjelang pilkada serentak yang akan digelar pada bulan November 2024 mendatang. Telah hadir bersama saya salah satu tokoh birokrat dan teknokrat Sumsel, Saudara Insinyur Basarudin Ahmad, MSc. Assalamualaikum. Ya. Beliau ini menjabat sebagai asisten 2 PJ Gubernur ya. Dan di kalangan milenial cukup dikenal karena suka main media online dengan jargon gerakan kerja nyata, tagline-nya. Wah, luar biasa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Menjelang pilkada serentak 27 November yang akan datang ya, tentunya suhu politik akan memanas ya. Memanas dalam arti banyak tokoh-tokoh sentral yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah, ya, apakah gubernur, bupati maupun wali kota. Saya melihat baik di media sosial maupun di media offline, ya, foto-foto terpajang di lampu merah, di Persimpangan Jalan, kelihatannya ada wacana untuk ikut kontestasi Pilwako Palembang. Ya. Apa motivasinya ini? Sementara Adinda kan masih onset di asisten 2 PJ Gubernur Sumsel, tapi ada wacana keinginan, mungkin bukan wacana lagi, sudah bergerak kali ya. Ada ikhtiar. Sudah ada ikhtiar untuk ikut kontestasi di Pilwako. Silakan. Motivasi saya ingin melihat kota ini kembali maju. Karena kita melihat 10 tahun terakhir banyak sekali PR yang harus kita selesaikan, dan tentunya PR-PR itu yang banyak didengungkan oleh masyarakat itu berkaitan lebih dominan kepada infrastruktur. Dan memang saya punya pengalaman ketika saya ditunjuk oleh Presiden sebagai Direktur Venue Asian Games. Di situ saya banyak kontribusi untuk membangun infrastruktur khususnya di Kota Palembang waktu itu. Jadi saya punya keinginan untuk membuat kota ini kembali maju, kembali aman, kembali nyaman, kembali diminati oleh provinsi lain untuk berkunjung ke sini. Ya, Mang C. Basak ya, kalau kita melihat kota Palembang ini ya, merupakan kota terbesar kedua di Sumatera ya, setelah Medan. Tentunya banyak permasalahan yang sangat fundamental dalam melakukan penataan kota. Dan itu tidak mudah karena memang kota ini banyak kota-kota kita ini warisan zaman Belanda dulu. Ya. Beda kalau jajan Inggris. Biasanya jajan Inggris kota ini bagus. Belanda ini agak beda ya. Hal yang sangat fundamental ya di dalam menata kota ini ada 3 aspek saya ya yang saya anggap cukup perlu ada suatu kreativitas, inovasi, kolaborasi di dalam menata kota. Satu mengenai aspek pemukiman ya, itu saya kira itu menjadi momok ya, di kota-kota besar. Karena kaitannya dengan bukan tadi ya. Kedua adalah masalah lingkungan. Pencemaran sampah ya, yang efeknya nanti macam-macam ya, aroma, kualitas udara, ya, banjir ya. Dan yang tidak kalah penting adalah aspek transportasi. Palembang 5 tahun terakhir ini saya lihat sudah transportasinya sudah cukup parah ya. Kalau kita melihat jam-jam sibuk itu pagi macet, ya kan? Apalagi jam-jam pulang kerja, ya kan? Di satu sisi di tengah kota ada namanya LRT, yang secara fungsi belum maksimal sehingga terkesan menjadi monumen. Nah, dulu saya di transportasi, salah satu kekhawatiran Pak Menteri adalah nanti LRT menjadi monumen. Tentunya tanggung jawab itu tidak hanya pada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, tapi pemerintah kota itu harus bertanggung jawab. Perlu dilakukan satu semacam kolaborasi untuk mencari solusi. Bagaimana tanggapan Mang C? Basak yang ada keinginan untuk menjadi wali kota masa depan ya 2024-2029. Jadi kalau penataan kota itu sebenarnya standar pelayanan kota itu ada 4. Pertama pelayanan pemukiman,
Sambil ngopi. Ya. Ini kopi di Sumsel. Ya. Kedua, pelayanan pemerintahan. Ketiga, pelayanan sosial. Dan keempat, pelayanan kegiatan ekonomi. Dan transportasi masuk di pelayanan kegiatan ekonomi. Kita melihat LRT misalnya. LRT itu direncanakan di tahun 2012. Kenapa direncanakan tahun 2012? Karena waktu itu Unsri melakukan penelitian yang menyatakan bahwa apabila tidak dilakukan rekayasa lalu lintas dan penambahan public transport, maka di tahun 2019 Palembang akan macet total. Maka dari itu kita berbenah waktu itu, kita rancanglah LRT dengan kalau nggak salah 23 stasiun. Di situ ditempatkan stasiun-stasiun tertentu dan salah satunya ada di Palembang Icon yang nanti akan menjadi park and ride-nya Kota Palembang atau transit oriented development-nya Kota Palembang. Tentunya siapapun dalam prinsip transportasi tidak ada public transport satupun di dunia ini yang menguntungkan. Itu perlu dicatat. Pasti ada subsidi. Makanya transportasi itu lebih kita kenal dengan public service obligation. Berbagai upaya strategi akan dilakukan untuk meningkatkan leadership dari LRT ini. Dan tentunya untuk meningkatkan leadership LRT ini perlu kebijakan dari pemerintah. Itulah yang disebut tadi perlu kolaborasi. Dan saya sudah masuk ke paparan ketiga saat ini untuk berlomba mendapatkan hibah dari Amerika Serikat untuk membangun Green Transit Oriented Development di Stasiun Ampera. Ya, saya potong dikit. Ya. Artinya kepala daerah, apakah itu bupati, gubernur, wali kota, Ya. perlu seorang sosok mungkin yang visioner, Ya. yang mempunyai jiwa entrepreneurship yang tinggi, ya kan? Ya. Mempunyai strategi kolaboratif yang mumpuni. Nah, itu salah satunya. Banyak teori, banyak konsep yang bisa kita lakukan, tapi kembali lagi tanpa ada suatu komitmen yang kuat, saya kira itu menjadi hal yang tidak maksimal ya. Ya. Nah, kembali lagi ke LRT ya, saya kira ini salah satu-satunya ya provinsi di luar DKI yang punya LRT, kan luar biasa ya. Luar biasa. Ya, jadi kalau kita melihat dari udara itu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini fungsinya tidak jalan. Kita tidak tahu salahnya di mana ya. Yang jelas yang saya sampaikan tadi, semua harus mempunyai keinginan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. Nah, ada satu hal yang menjadi momok masyarakat saat ini, di mana kita masuk musim hujan ya, memang intensitas curah hujan cukup tinggi. Ya, kita tidak bisa menyalahkan faktor air, tapi memang faktor alam yang. Tapi setidaknya itu bisa meminimalkan pengendalian banjir ini. Apa konsep kira-kira meng-share bahasa jika terpilih dari wali kota ini? Jadi banjir itu disebabkan karena air mencari rumahnya. Dan ketika rumahnya itu tidak ada, maka dia melipir kemana-mana, termasuk melipir ke jalan. Ini yang sekarang terjadi. Di mana rumahnya? Salah satunya adalah kolam retensi. Palembang ini membutuhkan hitung-hitungannya sekitar 120 kolam retensi. Yang baru terbangun itu baru 60 kolam retensi. Dan ini harus menjadi prioritas. Kenapa? Karena kolam retensi itu adalah tempat parkirnya air sementara. Sebelum dia nanti kalau kepenuhan melipir ke jalan. Di samping itu juga sungai. Banyak sungai yang sudah terjadi sedimentasi, pendangkalan, kemudian banyak sungai yang sudah mati, ini harus dinormalisasi. Tapi itu hal yang sangat prinsip. Ya. Mungkin ya, terlepas dari tadi ada solusinya, kalau retensi dan sebagainya ya. Mungkin saluran drainase dan sebagainya. Tapi kantong-kantong air yang ada di khususnya di pinggir kota Palembang mungkin sudah banyak dibuat pemukiman ya. Sehingga itu membuat ya banjir semakin parah gitu ya. Di satu sisi kantong-kantong air yang secara alami ada dibuat pemukiman, namun di sisi lain kita akan mencoba membuat kolam retensi. Apakah itu ada keseimbangan? Ada. Tapi ke depan juga ini kan ada kebijakan bahwa ada 70-30 sekarang.
Setiap kita membangun pemukiman itu 70% untuk pemukiman, 30% untuk ruang terbuka hijau. Dan salah satu ruang terbuka hijau itu adalah kolam retensi. Tetapi bukan itu saja. Kemarin saya bicara dengan Pak Edi Santana Putra dalam disertasi beliau itu lebih menekankan ada pengaruh besar manusia, faktor manusia, kebiasaan manusia buang sampah sembarangan. Kemudian drainase itu kadang di ujungnya ditutup, atau karena dia buat mobilnya masuk, jadi di situ tertutup, maka air ini nggak jalan. Kalau nanti Bang C jadi wali kota, ada instansi khusus yang menangani itu? Cukup PU. Di PU itu ada yang namanya bidang PSDA. Karena ini public service. Kalau public service harus pemerintah. Faktanya solusi banjir ini bukannya malah baik, kadang-kadang justru tidak ada. Maksudnya seperti air minum ada PDAM. Ya, sehingga aspek pendanaannya, pembiayaannya pun tidak tergantung, dia punya pendanaan khusus sendiri dan punya perencanaan sendiri maksimal ya. Ya mungkin ya itu. Ya. Tapi kita harus tekankan bahwa ini public service obligation. Ya, semua public service obligation, PSO ya. Ya, PSO. Oke, Bang C, ini luar biasa nih kalau kita ngomong sama birokrat sama teknokrat. Kebetulan saya juga mantan birokrat. Iya. Dan menangani salah satu aspek transportasi nasional. Jadi kalau Bapak tadi ngomong PSO, saya ada hafal dikit lah ya. Iya. PSO ya.